Bila tersirat di hatimu untuk berjudi, itu adalah dorongan nyawamu. Tapi ketika engkau merasa bahwa berjudi itu baik untuk dirimu, itu adalah rayuan setan. Bila tersirat di hatimu, ingin berzina, itu adalah dorongan nyawamu. Tapi ketika engkau merasa bahwa berzina itu bermanfaat baik pada dirimu, itu adalah nyanyian setan. Bila tersirat di dalam hatimu, ingin mencuri, itu adalah dorongan nyawamu. Tapi ketika engkau merasa bahwa mencuri itu adalah jalan yang baik, yang dapat menyelamatkanmu dari kekurangan, itu adalah bisikan setan. Ketahuilah, sesungguhnya musuh sejati kita adalah setan. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kami membuat channel ini insya Allah memang untuk memotivasi hidup tenang dan barokah, mencakup apa yang kita alami sehari-hari. Kekecewaan, kesedihan, dan bahkan kadang kegembiraan yang berlebihan. So, tulis di kolom komen kejadian apa yang membuat perubahan pada diri kita. Yuk kita berbagi cerita karena kita peduli. Nah, kepanjangan. Nih Ustadznya keburu pergi nih. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, ini kembali sebuah true story nih Ustadz. Jadi ada sahabat bercerita pada saya, beberapa hari yang lalu, dia disakitilah oleh lawan bicaranya yang kurang beretika gitu loh. Tapi selama hari itu sahabat tidak merasakan emosi dan segala macam, ya biasa aja. Hingga tiba-tiba pada malam, pada saat dia lagi nonton YouTube, tiba-tiba kayak ada bisikan di telinganya. Enak aja orang itu ngomong kayak begini, udah kurang aja deh. Harusnya tadi pagi gue labrak itu. Gimana? Telepon aja deh dia sekarang. Kita beresin gitu loh. Dan emosi sahabat saya itu begitu memuncak. Untung aja ada YouTube kita lewat. Yang kayak episode kemarin tuh Ustadz ya, yang tahap satunya, maafkanlah semua orang yang kau temui hari ini. Dan seterusnya. Jadi emosinya sambil nonton itu, tapi emosinya tiba-tiba sahabat saya tersadar. Tersadarlah dia bahwa dia sedang dibisiki oleh setan. Ustadz, bagaimana agar kita cepat tersadar bahwa ini adalah bisikan setan ya Ustadz? Oke. Ini ceritanya panjang lebar tuh, bukunya tebal tuh. Kalau dibaca susah lagi. Ini ditulis Syekh Ibnu Athaillah dalam bukunya yang berjudul At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Oke. Jadi gini ceritanya ya. Kita ulang lagi pelajaran kita dari awal bahwa dalam diri kita itu ada 3 unsur. Unsur jasad, unsur nyawa, dan unsur ruh. Benar gak? Belum ada setan nih, belum ada apa-apa nih, benar gak? Emang udah dari sononya kita ada 3 hal ini. Ketika jasad campur nyawa, kita jadi makhluk hidup, belum ada ruh, benar gak? Makhluk hidup itu punya karakteristik, ciri-ciri bertahan hidup dan berkembang biak. Dorongan inilah berkembang biak dan bertahan hidup ini yang membuat kita mau melakukan banyak hal untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kemudian ada unsur yang ketiga, unsur ruh. Ruh inilah yang selalu mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Untuk menjaga diri kita untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Menurut Allah. Benar ya? Nah, itu sebabnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Udah selesai urusannya. Allah udah tulis skenario terbaik oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membuat perencanaan, orang lain buat manusia buat perencanaan, tapi perencanaan Allah lah yang terbaik, benar ya? Dalam membuat perencanaan itu, dalam sesuatu yang udah ditulis Lauhul Mahfuz itu, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu apa yang udah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dan lagian yang kedua, Allah punya hak untuk merubah apa yang telah ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Oke. Oleh karena itu, dalam kitab tersebut, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, yang diminta oleh Allah ketika kita menjalani skenario hidup yang telah disusun oleh Allah tersebut, yang diminta oleh Allah, keredoan kita menjalani tahapan-tahapan kehidupan tersebut. Nah, ini paling penting. Dan setan di situ masuk agar kita tidak pernah redo
Waktu kita dikasih kekayaan oleh Allah, skenario episode kekayaan, setan masuk. Agar kita tidak redho dalam keadaan kaya itu. Dalam keadaan miskin, setan masuk lagi. Ketika nikmat, setan datang lagi. Ketika dapat susah, setan datang lagi. Jadi di setiap keadaan, kehidupan yang kita lalui, apakah itu kenikmatan, ataukah itu kesusahan, setan selalu masuk. Apa yang dikatakan setan, jangan pernah redho dalam keadaan apapun terhadap skenario-nya. Allah, ini man. Ini yang ditulis oleh Ibn Athaillah dalam kitab tersebut. Setan itu menggoda kita dalam keadaan apapun supaya tidak redho. Intinya itu aja. Supaya tidak redho dalam menjalani kehidupan tersebut. Bahkan ketika kita, ini Ibn Athaillah mengatakan dalam bab 8 ini, ente baca sendiri lah ya. Ketika kita itu lagi salah satu dorongan kita adalah untuk bekerja, benar ya? Ketika kita mau bekerja, itu dorongan dari nyawa kita mau bekerja. Kadang-kadang kita lagi kerja, periode kehidupan yang harus kita jalani adalah melakukan pekerjaan. Pada saat itu, setan masuk, setan nggak redho. Kita lagi khusyuk, lagi istiqomah dalam melakukan kerja kita, ikhtiar kita mencari untuk memenuhi kehidupan kita di dunia. Setan nggak redho, setan akan ganggu. Hei, jangan kelewat sering kerja. Udah sono berhenti, ibadah, hijrah. Ini. Bahkan setan itu menggoda dengan cara, hijrahlah engkau, tinggalkan pekerjaanmu. Nongkrong aja di masjid, zikir-zikir aja di masjid. Ini. Ini ditulis oleh Ibn Athaillah. Kita digoda oleh setan untuk tidak pernah redho dalam keadaan apapun. Ketika kita nanti lagi sibuk nih, periode hidup kita itulah periode ketika kita taubat kepada Allah. Kemudian kita banyak zikir di masjid mendekatkan diri Allah. Setan nggak redho lagi. Setan masuk lagi. Supaya kita tidak redho dalam keadaan tersebut. Dan pindah lagi dalam yang benar gak? Keadaan yang tidak kita inginkan. Lagi waktunya sholat, kita mikir kerja. Lagi waktunya kerja, kita mikir sholat. Ini kacau kali. Padahal kalau kita lihat sholat, ya sholat yang khusyuk. Kalau lagi kerja, kerja yang khusyuk. Benar gak? Walaupun dalam setiap keadaan, kita tidak boleh lepas dari mengingat Allah. Ibn Athaillah mengatakan 5 hal. Oke, mengapa kita harus bekerja? Yang pertama kata Ibn Athaillah dalam kitab tersebut, Allah tahu persis hati manusia itu lemah. Oke. Sehingga kalau hati kita lemah, sehingga kita harus bekerja supaya hati kita itu lebih tegar, lebih teguh. Karena hati lemah itu gampang banget ditakut-takutin sama setan. Setan cuma 2 senjatanya. Pertama, membuat yang buruk kelihatan baik, yang baik kelihatan buruk. Yang kedua, ilmu setan nakut-nakutin kita untuk masa yang akan datang. Takut miskin, takut nggak punya jodoh, takut nggak punya kerjaan, segala macam. Oke. Nah, karena dalam kitab tersebut ya Ibnu Athaillah mengatakan, karena Allah tahu bahwa hati kita lemah, takut ini, takut itu. Daripada kita lagi takut-takut gitu, hati lemah digodain setan. Maka kerja. Karena dengan kerja, kita yakin akan mendapatkan hasil. Benar nggak? Nah, ini yang pertama. Jadi dia menguatkan hati manusia. Sehingga tidak mudah digoda, ditakut-takuti oleh setan tersebut. Yang kedua, kata Ibn Athaillah. Kerja kita itu, ikhtiar kita itu adalah untuk menjaga kehormatan diri kita. Agar kita tidak minta-minta pada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, wala takunu kallan 'alan nas. Jangan engkau menjadi beban bagi manusia lain. Malah sebaiknya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lain. Nah, ini yang nomor 2 kata Ibnu Athaillah. Jangan kita jadi beban buat orang lain. Kalau kita nggak kerja, kita jadi beban, benar nggak? Waktu itu diceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang yang kerjaannya di masjid aja, itikaf di masjid, ngaji-ngaji, bikin zikir-zikir, wirid-wirid doang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjamin hidupnya, makanannya, segala macam. Maka saudaranya ini mengatakan, oh itu ada saudaranya yang menjamin makan, minum, dan sebagainya. Kalau dia maka gak kerja apa-apa, cuma wirid-wirid doang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saudaranya yang menjamin itu lebih baik daripada orang yang cuma duduk-duduk doang di masjid. Nggak bisa, men. Itu bertentangan dengan salah satu unsur dalam diri kita, yaitu unsur nyawa. Yang kita tadi udah bilang, kita ingin berkembang biak dan ingin bertahan hidup.
Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, kesibukan kita, menyibukkan diri kita dalam bekerja itu menghindari diri kita dari berbuat maksiat. Kalau kita nggak ada kerjaan, nggak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang tentu pekerjaan yang halal ya, bukan pekerjaan dari prostitusi ya, itu mah kacau bener. Atau pekerjaan mencuri ya, itu kacau bener. Kalau kita kerjaan yang normal aja, bener nggak? Kita itu dengan menyibukkan diri kita itu, maka pikiran kita itu nggak mudah digoda oleh setan untuk melakukan maksiat. Tapi kalau kita nganggur, kita kosong, nggak ada kerjaan, nah kita banyak maksiat lah. Otak tuh kemana-mana tuh, mau begini, mau begitu, mau begini, begitu. Benar. Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah. Yang keempat, kata Ibnu Athaillah, kalau kita bekerja gitu, ikhtiar kita itu mengundang pertolongan Allah. Barokah fil harokah. Ingat kisahnya Siti Hajar yang lari-lari nyari air 7 kali bolak-balik Safa Marwah. Itu mengundang pertolongan, rahmat, berkahnya Allah. Karena Allah senang sama manusia yang model begini. Karena dia benar-benar khusyuk menjalani episode yang harus dijalaninya. Siti Hajar harus menjalani episode nyari air lari-lari. Udah. Nggak usah ente malah sholat tahajud, sholat hajat, minta air. Bener nggak? Coba bayangin. Kalau Siti Hajar nggak redok dengan keadaan yang ditetapkan oleh Allah itu, dia malah sibuk sholat hajat, bukannya lari-lari di Safa Marwah. Bener. Nah, tapi kita lihat. Ibu Siti Hajar, beliau redok menerima keadaan tersebut, ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dijalanilah periode untuk lari-lari 7 kali bolak-balik Safa Marwah tersebut. Oke, nah, itulah kemudian yang mengundang datangnya pertolongan Allah. Jibril langsung turun dan menghentakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam dari situ. Yang kelima, kata Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut. Ada di bab 8. Baca sendiri ntar ya. Apa kata Ibnu Athaillah? Dengan bekerja ini sebetulnya terciptalah bersatunya orang-orang yang beriman. Nah, kita saling melengkapi. Oke? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita memenuhi kehidupan orang lain, kita memenuhi kebutuhan orang lain, namanya kalau bahasa ekonominya supply. Dan kita memenuhi keinginan diri kita sendiri. Benar ya? Kita menjual barang, ada orang beli. Ada terjadilah jual beli. Kita diupah oleh orang mengupah untuk mengerjakan bagian pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan. Nah, kan jadi mulai yang kita sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mulailah kita saling tolong menolong dalam pekerjaan yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, itu sebabnya dalam kitab tersebut Ibnu Athaillah mengatakan poin paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa redho dalam menjalani semua skenario kehidupan yang disusun oleh Allah. Kalau skenarionya episode yang harus kita jalani adalah episode berlari-lari 7 kali bolak-balik mencari air, jalanin aja. Jangan berhenti di tengah jalan kemudian sholat hajat. Nah, enggak. Ntar ada waktunya kita sholat hajat. Benar. Setan sangat pandai untuk mempermainkan kita. Karena sebetulnya setan sangat lemah. Kemampuan setan cuma ada 2. Pertama, membuat yang baik kelihatan buruk. Membuat yang buruk kelihatan baik. Yang kedua, kemampuan setan cuma membuat kita khawatir. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membuat kita takut akan masa depan. Takut miskin, takut nggak punya jodoh, takut anak mati. Takut kita macam-macam. Nah, kalau kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tadi, insya Allah kita akan semangat untuk ikhtiar. Tentu semua hasilnya kita serahkan pada Allah. Karena tugas kita adalah menjalani setiap episode kehidupan dengan selalu redho pada Allah. Dan tugas setan dan keinginan setan adalah membuat kita selalu tidak redho dalam menjalani episode apapun dalam kehidupan kita. Baik itu Yufid. Paham Ustaz, bisikan setan itu. Tapi gini Ustaz, pertanyaan saya lebih arah, kalau kita nggak cepat sadar, ya kita akan kebawa emosi dan akhirnya merugikan Ustaz. Ini gimana caranya kita mematahkan itu Ustaz? Nah, begini, kalau kita sebagai makhluk hidup ya, kadang-kadang kita ada keinginan untuk mendapatkan tambahan rezeki. Bagaimana caranya? Muncullah keinginan untuk berjudi misalnya. Nah, keinginan untuk mendapat tambahan dengan cara berjudi itu adalah dari
nyawa kita, nyawa campur jasad kita, benar nggak? Tapi setan kemudian mengatakan, enggak apa-apa judi itu. Kita ulangi lagi ya. Ketika kita ingin mendapatkan tambahan pendapatan, oke, itu adalah dorongan kita sebagai makhluk hidup. Kita mulai mikir, bagaimana caranya? Ada cara halal, ada cara haram, benar nggak? Ruh kita mengasih tahu kepada nyawa kita, jangan cari dengan cara haram, benar nggak? Maka nyawa kita mengatakan, tapi ini judi nggak apa-apa nih, benar nggak? Disitulah setan masuk. Setan kemudian membuat seakan-akan judi itu baik. Nah, ketika ruh telah memberitahu kepada nyawa kita, jangan lakukan judi, setan masuk membisikkan kita bahwa judi itu nggak apa-apa. Itu di situ kita harus segera sadar bahwa ini bukan lagi suara dari nyawa kita. Ini adalah suara dari setan. Yaitu ketika yang buruk kelihatan baik, yang baik kelihatan buruk. Benar nggak? Ketika kita ingin berhubungan seks, oke? Nyawa kita itu sebagai makhluk hidup, kita pengen hubungan seks. Ada kebutuhan untuk hubungan seks. Kemudian ruh kita akan ngasih tahu. Boleh hubungan seks, tapi dengan cara yang halal, dengan istrimu. Benar nggak? Itu masih komunikasi, interaksi, masih di dalam diri kita. Kemudian setan masuk. Setan bilang, nggak apa-apa zina. Benar nggak? Asal nggak ketahuan. Benar nggak? Toh, suka sama suka. Pada saat itulah kita harus sadar, kita tahu, kita berlindung kepada Allah dari segala godaan setan. Karena itu bukan lagi nyawa kita, tapi itu adalah bisikan setan. Ketika kita ingin mencari kehidupan yang lebih baik lagi, judi tadi kita udah contohin, misalnya yang ketiga adalah mencuri, mau dapat pendapatan lebih lagi, itu masih nyawa kita. Kemudian ruh kita akan kasih tahu ke nyawa kita, jangan dong, jangan pakai cara haram dong. Cari yang halal aja, kata ruh. Tenang aja, rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar, kata ruh. Kemudian setan masuk, nggak apa-apa, mencuri, bener gak? Karena orang-orang sekeliling kita nggak ada yang mau peduli sama kita, padahal kita lagi butuh makan, nggak apa-apa, nyuri aja, katanya, bener gak? Nggak apa-apa, orang lain juga nyuri, masa kita nggak ikutan nyuri? Pada saat itu, kita harus sadar bahwa ini bukan lagi komunikasi antara nyawa dan ruh di dalam diri kita. Ini udah ada unsur setan yang bisikin. Benar gak? Nah, pada saat itulah kita harus ta'awuz, berlindung pada Allah, minta tolong sama Allah agar kita diselamatkan dari godaan setan ini. Setan itu sangat lemah, sangat lemah. Sangat lemah. Dia cuma bisa doa. Nah, ketika kita udah berlindung kepada Allah, kemudian kita minta pertolongan dari Allah, agar kita tidak tergoda oleh godaan setan tersebut. Nah, dengan demikian, banyak caranya. Yang pertama, minta pertolongan sama Allah. Nomor satu nih, ta'awuz, benar gak? Yang kedua, udah, kita istighfar. Yang ketiga, ambil air wudhu. Benar gak? Kita sholat, minta pertolongan Allah. Kita cuma minta pertolongan Allah agar kita ditolong oleh Allah, redho dalam menjalani periode, skenario kehidupan tersebut. Kita ada dorongan seksual, bagus, udah. Kalau udah itu, kita langsung ta'awuz, istighfar sama Allah, wudhu, sholat, minta pertolongan sama Allah. Benar ya? Rasulullah SAW waktu itu dalam sebuah hadisnya, kalau suatu saat kelak, engkau melihat seorang wanita di jalan, kemudian timbul ketertarikanmu pada wanita tersebut. Nah, benar ya? Ini masih nyawa nih. Nah, ketika ketertarikan itu mau kita wujudkan benar-benar dengan mengajak wanita tersebut untuk berbuat yang tidak baik, Rasulullah SAW mengatakan, maka palingkan wajahmu, temui istrimu di rumah, karena apa yang kau lihat pada wanita tersebut ada pada diri istrimu di rumah. Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita, itu semua godaan setan, seakan-akan wanita tersebut lebih baik, lebih cantik, lebih seksi daripada istri kita di rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, palingkan wajahmu, segera temui istrimu di rumah. Begitu juga dengan judi. Begitu juga dengan mencuri. Ketika kita ada kesempatan untuk mencuri, ya benar ya, kesempatan untuk mengambil sesuatu yang orang lain nggak tahu, itu masih dorongan nyawa. Tapi ketika ruh sudah memberitahu pada nyawa kita, janganlah, itu kan bukan hakmu, kata ruh. Kemudian di dalam hati kita dibisikkan oleh setan, nggak apa-apa, kan nggak ketahuan. Nah, kita pada saat itu langsung ta'awuz, kita istighfar,
wudhu, sholat, minta pertolongan dari Allah agar kita mampu melewati godaan tersebut. Dan yang paling berat, menurut ilmu tasawuf ini, godaan yang paling berat bukan sekedar zina, bukan sekedar nyuri, bukan sekedar judi, tapi godaan yang paling berat adalah jatuh cinta. Kita jadi blur, kita jadi bingung karena cinta itu berasal dari Allah. Nah, ketika cinta itu dimasukkan ke dalam hati kita oleh Allah, padahal bukan jodoh kita, itu udah godaan setan. Itu cobaan Allah untuk diri kita. Mampukah kita untuk mengatakan tidak? Benar ya? Untuk mewujudkan apa yang ada dorongan setan itu ke dalam diri kita. Oke. Pening gak lo? Back to you, Fit. Ustadz, itu para sufi-sufi zaman dahulu itu emang pada usaha juga, Ustadz? Oh iya. Nggak, mana ada model ahli-ahli sufi yang cuma zikir-zikir doang di masjid. Nggak ada, men. Itu masalah kaprah. Imam Abu Hanifah, seorang pedagang sukses. Ahli sufi besar, Sari al-Sakati. Ahli sufi besar, pedagang di pasar, benar. Abu Qasim al-Junaidi, juga seorang pedagang. Imam al-Qusairi misalnya, juga adalah seorang pedagang besar. Para ahli-ahli sufi itu semuanya menjaga kehormatan dirinya dengan cara bekerja, dengan cara ikhtiar. Mereka tidak mau menjadi beban orang lain. Mereka tidak mau menjadi orang-orang yang tangan di bawah meminta uang dari orang-orang lain. Nggak mau. Mereka tahu persis Rasulullah SAW pernah bersabda, wala takunu kallan 'alan nas, dan janganlah engkau menjadi beban bagi manusia lain. Kita harus kerja, benar gak? Kita jalani episode tersebut dengan redo. Dan ketika nanti kita menjalani periode ketika kita harus sholat, ya kita jalani juga periode itu dengan penuh redo. Ketika malam-malam kita melakukan sholat-sholat rahasia, kita jalani dengan redo. Ketika kita mampu menjalani semua periode kehidupan itu, episode kehidupan itu dengan selalu redha kepada Allah, itulah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi Allah, dan Allah pun redha kepada kita. Baik to you, Wit. Alhamdulillah, baik Ustadz. Semoga sahabat juga bisa menjaga diri dari godaan syaitan. Dan terima kasih Ustadz atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.